Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Intan di mata pelajaran matematika. Oke, hari ini kita mau belajar tentang trigonometri. Ini Bu Intan bagi menjadi beberapa part karena memang ada banyak penjelasan yang harus dijelaskan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Trigonometri. Kalau kalian buka LKS-nya di halaman 2 sampai seterusnya ya, itu setelah Bu Intan lihat ini kok terlalu to the point sekali. Belajarnya langsung tentang penjumlahan dan selisih dua sudut. Sedangkan Bu Intan tidak bisa menjelaskan langsung ke step ini kalau belum belajar dari dasarnya dulu tentang perbandingan trigonometrinya. Gitu. Oke, jadi kita step by step aja. Ini Bu Intan bagi menjadi 4 bagian, berarti sekitar 4 minggu ya, atau 1 bulan. Minggu pertama kita belajar tentang perbandingan trigonometrinya. Kemudian yang kedua baru masuk ke halaman 3 deh kalau nggak salah, tentang jumlah dan selisih dua sudut. Kemudian di sudut rangkap itu ada di halaman 9. Dan yang terakhir nanti kita buka sesi tanya jawab untuk Google Meet ya gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, tentang perbandingan trigonometri. Oke, kalau ada yang belum tahu, biasanya kalian belum baru dengar namanya tentang trigonometri. Oke, trigonometri itu berhubungan dengan sudut-sudut. Tahu ya, ada sudut itu ada sinus, ada kosinus, ada tangen, kosekant, sekant, dan kotangen. Sinus ini disingkatnya adalah sin. Kosinus disingkatnya adalah kos. Tangen disingkatnya tan. Kosekant disingkatnya kosek. Kemudian sekant disingkatnya sek, dan kotangen disingkatnya kot, gitu. Kemudian di sini ada tanda sudutnya. Di sini ada theta. Theta tuh seperti ini ya, theta. Nah, seperti angka 0 diberikan garis. Tapi sudutnya nggak selalu theta, bisa saja alfa atau beta atau gamma. Jadi tergantung dari soalnya. Oke. Nah, pada dasarnya trigonometri ini berhubungan dengan segitiga siku-siku. Di sini ada siku-sikunya gitu ya. Ada siku-sikunya. Kemudian ini bisa ditentukan. Gimana cara menentukan sin theta? Caranya adalah kita tentukan dulu sisi bagian samping, depan, dan miring. Gitu ya. Cara menentukan sisi samping gimana? Ini ada caranya di sini. Kita cari tahu dulu siku-sikunya di sebelah mana. Namanya siku-siku itu tegak lurus gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada segitiga siku-siku seperti ini gitu kan, kelihatan dong siku-sikunya di bagian sebelah mana gitu kan. Nah, kebetulan kita perhatiin gambarnya aja dulu ya. Kebetulan siku-sikunya ada di sebelah sini gitu. Nah, kemudian langkah kedua adalah tandai sisi depan. Untuk menandai sisi depan, kita harus tahu dulu sudutnya ada di sebelah mana. Kebetulan pada gambar sudutnya ada di sebelah sini nih. Oke, maka bagian depan di depan sudut. Nah, ini adalah bagian depan sudut. Bagian depan sudut ini dari ujung sini sampai ujung sini. Misalkan Bu Intan mau nandain A, di sini B, di sini C, maka bagian depan ini A dan B, sisi AB, gitu ya. Kemudian tentukan sisi yang lain yang berhubungan dengan siku-siku yang bukan sisi depan. Oke, anggap saja ini kan ada sebuah sudut di sini. Nah, di sampingnya anggap saja ini adalah sisi samping, yaitu sisi BC misalkan. Kemudian ada sisi miring. Sisi miring tuh yang mana? Sisi miring itu selalu sisi yang paling panjang. Ingat ya, sisi miring adalah sisi yang paling panjang. Jadi jangan terbalik sama sisi samping. Nah, ini sisi miring karena sisi yang paling panjang ditandain dengan tulisan ini, Bu Intan tulis ya miring. Kemudian untuk mencari sinus, sin theta adalah demi. Maksudnya apa? Depan miring. Jadi kalau cara nyebutnya gampang ya, sin demi kosami tan desa, gitu ya, si demi kosami tan desa. Maksudnya kalau sin itu depan bagi miring atau depan per miring, kos sami itu kos
Untuk mencari nilai cos adalah samping per miring atau samping dibagi miring. Dan untuk mencari tangen tan theta adalah desa depan per samping dan seterusnya. Kosekan, sekan, kotangen juga seperti itu. Gitu ya. Oke, kemudian ada tabel sudut istimewa. Ini yang harus kalian ketahui. Trigonometri itu berhubungan dengan sudut. Jadi kalian harus tahu dulu sudut-sudut istimewanya. Sudut istimewa berapa saja? 0 derajat, 30, 45, 60, 90, dan seterusnya akan ada tabel. Jadi silakan kalian cari tabel sudut istimewa. Silakan searching di Google. Mungkin ada yang mau cari sampai 180, 270, 360, silakan. Tapi pada dasarnya semua intinya itu ada di bagian 0 sampai 90 yang ada di sini. Intinya adalah 0, 30, 45, 60, 90. Mau cari tahu sin 180 bisa dari tabel ini. Mau cari sin 270 bisa dari sini. Atau cos 225 bisa dari sini. Nanti kita belajar dari sini. Kemudian ada sudut berelasi. Relasi. Nanti akan belajar juga tentang sudut berelasi. Ada namanya kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 tuh maksudnya gimana? Kuadran 1 itu dari di sini kan Bu Intan buat seperti koordinat ya. Ada koordinat horizontal dan vertikal gitu. Nah, di sini ada 0 sampai 90 derajat. Ini dianggapnya sebagai kuadran 1, kuadran pertama. Kemudian 90 sampai 180 derajat. Nah, ini bagian ini adalah kuadran kedua. Kemudian 180 sampai 270 derajat ini dianggap sebagai kuadran ketiga. Dan 270 sampai 360 derajat ini dianggap sebagai kuadran keempat. Nah, kalau pada kuadran pertama nilai sin, cos, dan tangen ini semuanya positif. Jadi semuanya positif. Semua positif itu termasuk dengan kosekannya, sekannya, kotangannya, semuanya positif. Kalau di kuadran kedua, nilai sinnya positif, tapi nilai yang lainnya negatif. Cosnya negatif, tangennya negatif, kosekannya negatif, sekannya negatif, kotangannya juga negatif. Gitu. Dan seterusnya. Gitu ya. Oke, Bu Intan mau lanjut ke contoh saja supaya tidak terlalu bingung gitu ya. Rumit nih, gimana? Enggak rumit, tenang aja. Kita buat lebih mudah. Oke. Misalkan Bu Intan punya segitiga ABC. Nih ya, segitiga A, B, dan C. Gitu ya. Karena kita mau mencontoh gambar saja terlebih dahulu, maka di sini Bu Intan buat sebuah sudut. Bu Intan lambangkan sebagai beta. Bisa? Oke. Anggap aja beta. Kalau ini theta, di sini beta, oke? Nah, untuk mencari nilai, misalkan yang ditanya adalah berapakah nilai sin beta, gitu kan? Kemudian ditanya cos betanya berapa, gitu kan? Tangen betanya berapa, gitu, dan lain sebagainya. Nah, kita harus tahu panjang sisi masing semuanya nih. Sisi AB-nya harus tahu, sisi BC-nya tahu, sisi CA-nya juga harus tahu. Sedangkan sisi AB-nya kita belum dapat nih. Oke, ingat pelajaran SMP. Gimana? Kalau ada segitiga siku-siku kita bisa pakai Pitagoras. Nah, maka untuk mencari nilai AB adalah gimana? AB kuadrat sama dengan sisi yang paling panjang dikuadratkan dikurang sisi yang diketahui. Gitu kan? Maka untuk mencari nilai AB adalah akar dari sisi paling panjangnya 2. Berarti 2 kuadrat dikurang akar 3 dikuadratkan gitu ya. Oke, berapa? 2 kuadrat 4. 4 dikurang akar 3 dikuadratkan. Ingat, akar 3 dikali akar 3 gitu kan. Berarti 4 dikurang 3. Akar 1. Berarti nilai AB-nya adalah 1. Oke, udah ketemu nih nilainya adalah 1. Gitu ya. Nah,
Kalau kita mau mencari sinus, mau mencari kosinus, mau mencari tangen, maka harus tentukan dulu mana sisi depannya, mana samping dan mana yang miringnya. Oke, kita fokusnya pada sudutnya. Ini sudutnya di sebelah sini. Maka bagian depannya, oh nih depan. Ini bagian depan. Nah, ingat, bagian yang paling panjang adalah bagian miring. Lihat saja sisi yang paling besar angkanya. Oh, ini 2, berarti ini BC ini bagian miringnya. Dan satu lagi bagian sampingnya, berarti 1 ini bagian sampingnya. Oke, kita nggak usah lihat sini juga nggak masalah. Ingat, si demi depan miring. Depannya berapa? Akar 3. Miringnya 2. Berarti akar 3 dibagi 2. Kalau kita iniin tulis berarti sama aja setengah akar 3. Gitu ya. Bisa? Bisa. Bu, ini harus diuraikan lagi nggak? Nggak perlu. Udah sampai sini aja. Gimana kalau nyari cos beta? Kosami, samping miring. Kosami, sampingnya berapa? 1, miringnya 2. Maka 1/2. Gampang kan? Gampang banget. Tan beta. Gimana? Tan desa. Berarti kan depan per samping. Depannya berapa? Akar 3, sampingnya 1. Berarti akar 3/1. Akar 3 bagi 1? Akar 3. Bisa? Nah, gimana kalau nyari kosekan beta? Kosekan beta ini kebalikan dari sin. Kalau sin itu depan miring, kosekannya itu miring per depan. Mide. Miring depan. Miringnya berapa? 2, depannya 3. Berarti 2 per akar 3. Ini sebenarnya bisa disederhanakan atau dirasionalkan. Kita kalikan sama-sama dikalikan akar 3. Nah, bisa ya? Jadinya 2/3 akar 3. Kenapa begitu? Karena ini kan akar 3 kali akar 3 hasilnya 3. Gitu ya. Oke, kemudian kosekannya udah, kemudian apa? Sekan beta. Sekan beta ini kebalikan dari cos. Kalau cos beta adalah kosami, kalau sekan adalah misa, miring samping. Nah, ingatnya kebalikannya aja. Jadi kita hanya menghafalkan si demi, kosami, tan desa, si demi, kosami, tan desa gitu aja. Ini sisanya cuma tinggal kebalikannya. Oke, sekannya apa? Misa. Miring 2, samping 1. Berarti 2/1. 2. Nah, selesai. Tinggal apa nih? Kotangen ya. Kotangen beta, kebalikan dari tangen. Tan desa, berarti ini sade. Samping depan. Sampingnya berapa? 1, depannya akar 3. 1/akar 3. Jangan lupa dirasionalkan. Gitu ya. Maka hasilnya adalah 1/3 akar 3. Bisa? Bisa dong. Bu Intan kasih contoh lagi. Tenang. Kita belajarnya banyak. Jadi banyak yang harus kalian catat di sini. Oke, kalau tadi sudutnya ada di bagian bawah nih seperti ini ya. Sekarang Bu Intan mau bikin sudutnya ada 2 sudut. Ada sudut alfa dan di bagian bawah sini adalah sudut beta. Nah, ada 2. Gimana caranya? Misalkan Bu Intan mau diketahui gitu ya. Diketahui sisi AB adalah 3 cm. Kemudian sisi BC-nya 4 cm. Misalkan tentukan sin alfa. Ini sin beta ya. Gak apa-apa deh, sin beta, cos beta, tangen beta, dan tentukan sin alfa. Kok sin beta lagi? Salah. Dan tentukan sin alfa, cos alfa gitu kan, dan tangen alfa. Nah, dalam satu gambar kita bisa membuat 2 sudut. Gitu ya. Karena salah satu sudut yang sebelah sini ini kan siku-siku 90 derajat. Ya, kalau siku-siku gampang nyarinya. Sin 90 berapa, cos 90 berapa gitu kan. Nah, sekarang
Untuk mencari ini semua, nih, kan si demi, ko, sami, tan, desa gitu kan. Si demi, ko, sami, tan, desa. Masalahnya kalian harus tahu semua sisi-sisinya, besarnya berapa, sedangkan kita belum tahu nilai AC. Nah, gimana nih cara mencari AC? Ingat Pitagorasnya. Untuk mencari sisi miring berarti harus kalau di slide sebelumnya tadi dikurang, berarti yang sebelah sini di slide sekarang ini harus ditambah. Kenapa ditambah? Karena sisi paling miring itu kan sisi paling panjang. Gitu ya, sisi paling panjang berarti harus ditambah. Ingatnya gitu aja. Berarti kan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berapa tuh? 9 tambah 16. Berapa? Akar 25. Berarti nilai AC adalah 5. Tulis nih sini 5. Oke. Kita mau cari sin beta, cos beta gitu kan. Kita harus tentuin dulu bagian depannya yang mana, bagian sampingnya mana, miringnya mana gitu. Oke, sekarang alfa dulu atau beta dulu nih? Misalkan beta dulu deh ya. Betanya Bu Intan buat warna biru. Oke, beta di sebelah sini gitu. Oh, kurang jelas. Oke, ini betanya bagian depan sisi beta. Bagian depan sudut beta, maka sebelah sini. Ini bagian depannya. Bagian miringnya selalu sisi paling panjang, ini selalu sisi miring. Mir atau mi gitu ya. Maka bagian samping dari sudut beta adalah sisi yang ada di sebelah sini atau sisi BC. Ya, bisa dipahami ya. Depannya itu kita lihat bagian depan. Nah, kalau seandainya bagian depannya si sudut alfa yang mana? Bagian depan si alfa, ya udah kita fokus ke alfanya. Ini alfa, maka bagian depannya sebelah sini. Jadi jangan disamakan antara bagian depan sudut alfa dan bagian depan si sudut beta. Nah, gitu. Jadi harus hati-hati karena kita mau cari betanya dulu nih, si beta sin B-nya. Maka kita fokusnya ke beta saja, alfanya kita tutupin dulu. Oke, sekarang nyari sin beta. Si demi depan miring, depannya 3, miringnya 5, maka 3/5 gitu kan. Kosami, samping miring 4, samping miring 5, berarti 4/5. Tandesa, depan samping, depannya 3, sampingnya 4, 3/4. Oke, bisa? Bisa ya? Oke. Gimana kalau sinnya? Sinnya sekarang baru kita fokus ke sin alfa, barulah kita fokus ke sudut alfanya. Maka kalau sudut alfanya di sebelah sini, ini bagian depan nih. Nah, ini depan, sampingnya mana? Ini samping. Miringnya tetap di sini karena miring adalah sisi yang paling panjang. Gitu ya. Cuma beda depan dan sampingnya saja. Maka kalau ditanya sin alfa, ya udah si demi depan miring. Depannya 4, miringnya 5 gitu kan. Kemudian kosami, samping. Benar ya? Si demi kosami, samping miring. Sampingnya berapa? Ini alfa, nih beta, sampingnya 3, miringnya 5, 3/5. Tandesa, depan samping, depannya si alfa 4, sampingnya 3, 4/3. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut ya. Oke. Kemudian di sini ada apa nih? Ada
ringkasan, intinya nih ringkasan ini sama aja ya. Untuk ukuran sudut dan kuadran ini tidak Bu Intan ajarkan karena ini jarang sekali keluar. Kemudian untuk perbandingan trigonometri yang ini sama seperti yang tadi Bu Intan jelaskan, si demi, kosami, tan desa ini sama saja. Kemudian ini yang kuadran yang tadi Bu Intan bilang, kalau kuadran 1 derajatnya itu 0 sampai 90 derajat. Kuadran kedua itu antara 90 sampai 180 derajat. Kuadran ketiga antara 180 sampai 270. Kuadran keempat antara 270 sampai 360. Seperti itu ya. Nah, ini di sebelah sini ada perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa sama seperti sebelumnya. Sebelumnya juga ada ya. Ada ringkasan ini tabel sudut istimewa. Kemudian nih Bu Intan tampilkan kembali, Bu Intan kasih lihat lagi. Dan ada sudut berelasi. Nah, ini nih yang mau Bu Intan jelasin tentang sudut berelasi. Di mana kalau di kuadran pertama semuanya bernilai positif, di kuadran kedua yang bernilai positif adalah sinusnya, di kuadran ketiga yang bernilai positif adalah tangennya, di kuadran keempat yang bernilai positif adalah kosinusnya gitu ya. Oke, ini ada rumus-rumusnya. Sebenarnya Bu Intan tidak mau berpatokan kalian harus hafal semua ini. Wah, sulit sekali sepertinya. Jadi intinya kita pahami bagian ini saja, bagian kotak di sini saja. Nanti kalian bisa menjawab soal hanya dari bagian kotak ini dan bagian sini. Nah, bagian sudut-sudut istimewa sama bagian sudut berelasi udah cukup. Bagian ini nggak perlu dihafalkan, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Oke, kita coba ya. Oke, ini sudut sudut istimewa. Ini hanya contoh saja kalau kalian mau lebih cepat menghafalkan sudut-sudut istimewa. Ini sebenarnya tahu ya, paham ya cara bacanya. Misalkan sin 45 derajat berapa? Maka kita fokusnya ke tabel sinus dan 45 derajat. Nah, ini dipertemukan. Oh, berarti sin 45 derajat itu ada di sebelah sini gitu kan. Oke, kemudian kalau ditanya tangen 90 derajat berapa? Oh, berarti di sebelah sini gitu. Atau kosinus 30 derajat mana? Ini gitu kan. Jadi ini bagian sinus, kosinus atau tangennya, ini bagian derajatnya gitu ya. Oke, kemudian caranya sebenarnya gini. Untuk sinus sin 0, ini kan kita tulis ya dulu 0, 30, 45, 60, 90. Sin 0 sebenarnya ini setengah akar 0. Ini berurutan nih, setengah akar 0. Bu Intan highlighter aja kali ya. Ini berurutan setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, dan setengah akar 4. Gitu kan? Kosinusnya kebalikannya, dari setengah akar 4, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, setengah akar 0. Tapi, nah ada tapinya. Tapi setengah akar 0 itu kan sama saja 0. Maka ditulis 0. Terus kemudian setengah akar 1 itu kan sama saja setengah, maka kita anggap setengah. Setengah akar 2 tetap setengah akar 2, ini juga tetap setengah akar 3. Nah, setengah akar 4 bisa disederhanakan lagi menjadi setengah dikali 2 gitu kan. Akar 4 itu 2, berarti setengah kali 2 kan 2 per 2. 2 per 2 berarti 1 gitu. Ini lebih sederhananya. Nah, tinggal dibalik deh. Di sini kan 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, kosinus itu kebalikannya, berarti 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Kalau tangen itu sinus per kosinus. Jadi hasil sinus dibagi kosinus. Jadi 0, ini kan hasilnya 0 sinus ya, 0 per 1. Nyari tangen 0 derajat berarti kan 0 per 1, 0 gitu ya. Setengah dibagi setengah akar 3, sepertiga akar 3. Ini penyederhanaan ya, merasionalkan bentuk akar.
ada di materi kelas 1. Kemudian ini setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Setengah akar 3 dibagi setengah, berarti akar 3. 1 dibagi 0, ini bukan strip ya, ini tak terhingga. Gitu, oke? Ini Bu Intan mau kasih contoh. Kita patokannya tadi yang Ibu bilang ya, kita patokannya hanya pada perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa dan sudut berelasinya saja. Gitu. Kalian harus paham tentang kuadran pertama. Ini Bu Intan tulis ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran keempat. Oke, kita masuk ke contoh. Contoh, misalkan mau cari nilai sin 150 derajat, gimana caranya? Sedangkan pada tabel sudut-sudut istimewa ini nggak ada nilai 150. Maka kita perlu bantuan sudut berelasi yang ada di sebelah sini. Pertama, kamu harus tahu 150 itu ada di kuadran keberapa? Oh, sin 150 itu ada di kuadran kedua, Bu. Kenapa? Karena kuadran kedua itu antara 90 sampai 180. Berarti kan si 150 tuh masuk di kuadran sini gitu kan? Oke, bisa dipahami? Maka kita fokus ke yang tulisan pink ini nih. 180 dikurang alfa. Nah, dan kalau sin itu bernilai plus, kebetulan di sini di sini sin juga ya, berarti nilainya juga nilainya positif. Nilai sudutnya positif. Ingat ya? Berarti plus sin, lihat bagian pink ini yang tebel ini nih. Lihat di kuadran kedua 180 min alfa. Nah, kebetulan pertanyaannya adalah 150. Berarti 180 kurang 150 adalah 30 gitu kan? Maka sin 30 kita lihat di tabel. Oh, sin 30 itu setengah. Karena nilainya plus ya udah nggak usah ditulis plus ya. Oh, setengah. Maka nilai sin 150 itu adalah setengah, 1/2. Gitu, gampang ya? Oke, coba lagi. Misalkan cos deh. Gimana kalau seandainya cos 150 derajat? Sama-sama ada di kuadran kedua gitu kan? Nah, ingat, langkah pertama harus tahu dulu kuadran keberapa gitu kan? Langkah kedua, lihat di kuadran kedua ini sinnya saja yang positif. Kebetulan ini cos, maka di sini kita tulis negatif. Gitu kan? Nah, ini Bu Intan step by step aja deh. Negatif, cos. Nah, kemudian langkah ketiga kita lihat bagian pink tebal ini nih. Oh, 180 min alfa. Berarti 180 dikurang 150. Ini derajat ya. Berarti min cos 30 derajat. Cos 30 berapa? Oh nih cos 30. Oh di sini nih setengah akar 3, maka min setengah akar 3. Nilai minnya dari mana? Nih nilai minnya dari sini. Karena pada kuadran kedua yang positif hanya sin saja, maka negatifnya ikut menandakan nilainya. Oke? Contoh lagi, cos 225 misalkan. Kita pakai langkah cepat aja. Kalau ini step by stepnya seperti ini. Bu Intan mau langkah cepat seperti yang pertama ini, cos 225. Ada di kuadran keberapa gitu kan? 225 nih ada di antara 180 sampai 270. Iya dong. Karena kan kurang dari 270 dan lebih dari 180 gitu kan. Maka ada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga nilai cos ini positif atau negatif? Oh, di kuadran ketiga hanya tangannya saja yang positif, maka cosnya negatif. Negatif cos berapa? Kita lihat di sebelah sini. Alfa dikurang 180. Maka alfanya ini kita isi dengan 225-nya. Berarti 225 dikurang 180. Gitu kan? Nah, berapa tuh? Kalau seandainya belum terbiasa, boleh ditulis step by stepnya ya. Berarti min cos 45. Cos 45 berapa? Lihat di tabel. Oh, cos 45 itu setengah akar 2. Maka min setengah akar 2. Bisa? Contoh lagi.
Contoh terus aja ini. Cos 330 derajat. Cara langsung deh ya. Cos 330 ini kuadran berapa? Nah, karena lebih dari 270 dan kurang dari 360 gitu kan. Oh, berarti di kuadran keempat. Kuadran keempat cosnya positif. Oh, di sini berarti positif. Positif cos. Nah, lihat yang cetak tebal ini, pink ini. 360 dikurang alfa, berarti 360 dikurang 330. Maka 30 derajat. Cos 30 berapa? Lihat. Setengah akar 3, maka ya udah setengah akar 3 karena di sini positif. Ya udah enggak usah ditulis. Selesai. Gampang ya? Mau lagi? Contoh lagi? Lagi deh. Sin 120 derajat deh. Nah, loh. Ada di kuadran keberapa? Oh, kuadran kedua gitu kan. Kuadran kedua, oke. Sin itu bernilai positif, maka plus gitu aja biar tidak lupa gitu ya. Oke, berarti lihat cetak tebalnya. 180 dikurang alfa, berarti 180 dikurang 120 yaitu 60. Sin 60 berapa? Lihat, setengah akar 3, tulis setengah akar 3. Gampang? Gampang. Lanjut lagi, misalkan tangan 210 derajat. Gitu ya. Berapa? Di kuadran ke berapa nih? Kuadran ke mana? Ketiga, karena di antara 180 sampai 270. Tangannya bernilai apa? Oh, positif. Kalau di kuadran ketiga. Berarti tangan, nah lihat di sini. 210 dikurang 180 gitu kan. Berapa? Ayo, tangan 30. Tangan 30 berapa? Lihat di tabel. Oh, tangan 30 itu 1/3 akar 3. Nah, bisa ya? Seperti itu. Lanjut lagi. Contoh lagi. Berapa ya? Sin 240 deh. Kuadran ke 3. Tapi nilai sin bernilai negatif. Karena di kuadran ketiga yang bernilai positif hanya tangan saja gitu kan. Oke, berarti di sini alfanya dulu. Alfa dikurang 180. Berarti 240 dikurang 180 berapa tuh? 24 kurang 18, oh 6. Berarti sin 60 derajat. Maka di sini negatif. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Bisa ya? Gitu? Oke? Coba ya, coba sendiri. Tangan 210 derajat. Berapa? Coba cari sendiri. Untuk di buku catatannya dilengkapi. Nanti Bu Intan akan meriksa buku catatannya setelah PTS. Sin 240D berapa? Kemudian cos 135 deh. Berapa? Kemudian berapa lagi ya? Tangan 135 deh. Tangan 135 berapa? Oke, sama cos 225 deh. Berapa? Oke, kemudian Bu Intan mau jelasin soal yang berbeda. Nih, contoh lagi. Misalkan yang ditanya ini ada nilai pi-nya. Tahu ya nilai pi? Pi, lambang pi. Kalau di lingkaran tuh seperti itu ya lambang pi. Gimana kalau yang ditanya adalah cos pi? Nah, pada sudut pada materi trigonometri, nilai pi ini bernilai 180 derajat. Jadi kalau kalian bertemu cos pi, jangan bingung, ini cos berapa gitu kan? Ya udah tulis cos 180 derajat. Berarti ada di kuadran ke kemana nih? Sedangkan ini 180 itu pas di garis.
kalian bisa pakai kuadran kedua ataupun kuadran ketiga, gitu kan? Misal mau pakai ini aja, kuadran kedua aja. Kuadran kedua itu sinusnya saja yang positif, berarti cosnya negatif gitu kan. Min cos gitu. 180 dikurang alfa, berarti dikurang 180, maka 0. 0 derajat. Cos 0 berapa? Cos 0 adalah 1, maka hasilnya min 1 gitu. Bisa ya? Kemudian misalkan lagi tangen 3/4 pi. Nah, ini gimana nih? Jangan bingung, ya udah kita kaliin saja 3/4 dikali 180 derajat gitu kan. 180 bisa dibagi 4 adalah 45, berarti 45 dikali 3 gitu ya. Berarti ini nilainya tangen 135. Ya udah kita cari nilai tangen 135 pakai cara yang tadi. Nah, gitu kan. Tangen 135 ini karena nggak muat ya, jadi Bu Intan masukin ke sini lagi. Tangen 135 ada di kuadran ke-2. Di sini tangannya bernilai negatif. Jangan lupa gitu ya. Kemudian 180 dikurang alfa, berarti 180 dikurang 135. Berapa tuh? 40. Tangan 45. Tangan 45 berapa? Tangan 45. Oh, 1. Maka hasilnya negatif 1. Maka nilai tangan 3/4 pi adalah negatif 1. Gitu. Bisa ya? Kemudian misalkan contoh lagi deh terakhir ya. Cos 5/4 pi. Nah, gini misalkan. Ya sudah, berarti kita kaliin 180 derajat gitu. Bisa ya? Nah, ini coret-coret 45 dikali 5 berarti cos 225 derajat. Oke, cos 225 ada di sebelumnya deh kalau nggak salah. Ya. Nah, ini cari sendiri ya. Hasilnya berapa? Oke, gampang kan dari Bu Intan? Gampang dong, bisa ya? Insya Allah bisa kalau kalian mau belajar, mau mencatat, mau memahami materi, dan diulang-ulang lagi. Itu saja dulu dari Bu Intan. Di minggu ini kita belajar tentang perbandingan trigonometri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.